Hai, semoga kalian berbahagia hari ini. 1 Juni 2020. Did you remember something? Yes, today is the 1st of June 2020. Tanggal 1 Juni 2020. Did you remember something? Apakah kalian ingat sesuatu? Yes. So, sebagai masyarakat bangsa Indonesia, mari kita kenang kembali sejarah hari lahirnya Pancasila. Kali ini, saya akan membahas tulisan dari Luciana Mustinda dari Detik News. Mohon izin Mbak Luciana Mustinda. Tulisan Anda saya upload di sini atau saya bahas di dalam bahasan hari ini. Semoga Mbak Luciana Mustinda berkenan dan semakin maju dengan tulisan-tulisannya sebagai jurnalis. Alright, let's get to it. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Seperti apa sejarah hari lahir Pancasila? Kita pernah sekolah dan pernah mempelajarinya, tetapi apa salahnya hari ini kita akan bahas kembali. Hari lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Sejarah hari lahir Pancasila diambil dari rapat Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Karena nama tadi nama Jepang, kita terlalu susah untuk menyebutnya atau mengingatnya. Sejarah lahir Pancasila kita ambil aja, sejarah yang paling simpel adalah dari BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Jadi sidang ini sekitar 3 hari, 29, 30, 31 dan berakhir 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya. Jadi rapatnya dibuka tanggal 28, kemudian pembahasan dimulai esok harinya tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama diadakan di gedung Chuosange-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Oh, itu Gedung Pancasila dulu namanya Chuosange-in di Jalan Pejambon. Lucu namanya ya, nama Jepang saya kira. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Ini bahasa Belanda saya kira, Volksraad. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, jadi ceritanya sidang ini alot, rumit, dan penuh perdebatan. Saya kira imajinasi saya itu seperti itu. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Walaupun sidangnya susah, sulit, dan alot, akhirnya hasil sidang diterima secara aklamasi pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar UUD dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Lalu dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari, ini catat ya, Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara
berdasar pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945. Paling tidak menurut tulisan ini ya, karena saya kira masih banyak sumber-sumber tulisan lain di luar sana, tetapi kali ini kita membahas tulisan dari seorang jurnalis di Detik News. Alright, setelah melalui proses persidangan dan lobby-lobby, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara merdeka pada 18 Agustus 1945. Berarti 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan 45. Karena proklamasi kemerdekaan 45 kan kita tahu dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedjodiningrat menyebut pidato Soekarno tersebut berisi tentang lahirnya Pancasila. Jadi disitulah cikal bakal lahirnya Pancasila. Sehingga tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Jadi 1 Juni ditetapkan atau resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila itu melalui keputusan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.